Ahibati hafizani wa hafizakumullahu jami'an. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh khatib Syekh Dr. Abdul Wahid Ibn Hamad Al-Mazru' hafizahullahu ta'ala. Ya, kita mulai sebagaimana biasa khatib memulai khutbahnya dengan muqaddimah yang penuh dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan an-nadhafatu wat-taharah, kebersihan dan kesucian, laysat min at-tarafi aw al-kamaliyat fil Islam, tidak termasuk dari kesenangan atau kemewahan dalam Islam, bal innaha ihda ad-daruriyat al-muhimmah allati la yustaghna anha. Akan tetapi kebersihan dan kesucian ini adalah salah satu kedaruratan atau keperluan yang penting yang tidak bisa lepas darinya. Kullifa bihal jami'. Ya. Kebersihan dan kesucian ini diperintahkan kepada setiap orang, rijalan wa nisaa, baik laki-laki ataupun wanita, kubaran wa sighara, orang yang besar, orang yang tua atau anak yang kecil. Fahiya amrun la yastaghni anhu ahad. Ya, jadi kebersihan dan kesucian adalah perkara yang tidak bisa lepas darinya siapa saja. Wa hiya fitratun fatarallahu an-nas 'alaiha. Dan ini adalah fitrah yang Allah memberikan kepada kaum muslimin, kepada manusia secara umum. Fan-nufusu tunfiru min dhiddiha. Dan nafsu dan jiwa manusia tabiatnya menghindarkan diri dari lawannya, yaitu lawan kebersihan dan kesucian. Wa yu'dhiha manzarul qadharati wal iltisakh. Dan nafsu manusia, jiwa manusia akan terganggu dengan kekotoran, fadlan 'anil rawaih al-kariha allati yata'adha biha an-nasu wal malaikatul kiram. Di samping itu, di samping kotoran ini, aroma yang bau yang dimana para malaikat dan para manusia terganggu darinya. Ya. Wa an Jabir bin Abdullah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man akala al-basala, barang siapa yang memakan al-basal, yaitu apa? Bawang merah. Ya, wathum, thum itu bawang putih. Wal kurrath, al-kurrath itu daun bawang. Fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kita. Ya, kalimat ini jangan mendekati. Ini belum lagi jangan masuk, belum lagi jangan sholat. Ya, mendekat saja dilarang untuk orang-orang ini. Ya, jadi gimana dengan orang yang lagi sholat, orang yang berbicara di dalam masjid, orang yang masuk dalam masjid baca Al-Quran dengan bau bawang? Ini tidak patut bagi seorang muslim. Ya. Ya, jadi ini adalah kalimat yang kuat. Fala yaqribanna, fala yaqrabanna. Janganlah mendekat. Ya. Ya, belum lagi jangan masuk belum salat. Ya, fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Kenapa? Karena sebab malaikat mereka terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Ya. Bau yang mengganggu manusia itu pun akan mengganggu para malaikat. Ya. Fahadhihi fitratun nufus as-sawiyah. Dan kebersihan dan kesucian ini adalah fitrah orang-orang yang jiwa manusia yang sawi, yang setara, yang equal. Tata'adha min ar-rawaih al-kariha.
Ya, nafsu manusia yang setara terganggu dari aroma yang bau, wal hayatil karihah, dan penampilan yang tidak baik, yang tidak bersih. Min ajli dzalika, oleh karena itu, hathat asy-syari'atu 'ala at-tanadduf al-mustamir. Oleh karena itu, syariah telah memerintahkan kepada kita untuk kebersihan yang secara terus-menerus. Wat-tatayyubi bir-rihil 'atiri. Ya. Dan mewangikan diri dengan aroma yang wangi. Ya. Pewangian yang wangi. Wat-tazayyuni qadra ma yastati'u al-insan ila dzalika sabila. Ini penting, dan menghiaskan diri dengan kemampuannya masing-masing. Dengan kemampuannya masing-masing. Dan dalil itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 dan 32, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaian yang bagus. Pakailah pakaian yang baik. 'Inda kulli masjidin. Di setiap masjid. Dan kalimat masjid ini ahlu tafsir menafsirkan bahwa masjid bukan khusus, bukan tempat masjid ini saja, akan tetapi arti dari masjid ini adalah tempat solat. Ya, jadi ini bukan khusus untuk masjid saja. Masjid ini kita lagi di sini, tidak. Ya, jadi kalau kita solat di kamar, di rumah, di tempat kerja, ini semua termasuk masjid, karena ini adalah tempat solat. Ya. Jadi lebih umum. Pakaianlah pakaian yang baik, pakaian yang bagus di tempat solat, ya. Setiap tempat solat, bukan hanya masjid saja. Ya. Jadi jika orang yang mau solat sunnah di rumah, pakaianlah pakaian yang bagus, ya. Kalau dia pakai thawb di masjid, pakaianlah thawb juga di rumah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, wa la tusrifu. Akan tapi jangan berlebih. Jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Ya. Jadi jangan berlebih-lebihan ketika pakai pakaian yang bagus, ya. Pakai dengan kemampuannya saja, kemampuan masing-masing. Kemampuannya thawb harganya 90-100 rial, ya udah. Jangan pakai thawb yang lebih banyak darinya, 300-200. Ini berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah Muhammad, siapakah yang haramkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hambanya? Wat-thayyibati minar rizq, dan rezeki yang baik-baik. Qul hiya lilladzina amanu. Katakanlah, rezeki-rezeki ini lilladzina amanu, untuk orang yang beriman. Fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Semua itu untuk orang-orang yang beriman, baik di dunia dan khusus untuk mereka pada hari kiamat, yaumil qiyamah. Kadzalika nusarrifu al-ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Ya. Ya, jadi ini di antara nikmat dari Allah kepada hambanya, hamba orang muslimin. Yaitu Allah memberikan nikmat rezeki yang baik dan perhiasan di dunia dan di akhirat. Ya. Ini adalah nikmat yang tidak ada pada orang-orang kafir, yang mereka bersenang-senang dengan perhiasan dunia saja, duniawi. Akan tapi di akhirat mereka tidak akan ternikmat dengan nikmat itu, yaitu perhiasan dan rezeki-rezeki ini. Ya. Jadi patut bagi seorang muslim pada setiap saat mensyukur kepada Allah atas nikmat yang mulia ini. Ya. Fa'amara azza wa jalla بأن يتزين الإنسان للقاء ربه
5 marrat fil yawmi wal lailah. Dan Allah telah memerintahkan kepada hambanya, kepada manusia, bi an yatazayyan, agar menghiaskan diri liliqa'i rabbih, jika menghadap Tuhannya 5 kali sehari, pada harinya dan pada malamnya. Kapan saja 5 waktu ini? Yaitu pada waktu solat 5 waktu. Ya. ومن تزين في يومه 5 مرات متفرقة في اليوم, dan barang siapa yang hiaskan diri, yang memakai pakaian yang baik pada harinya 5 kali dalam sehari, fi awqatin mutafarriqah, dalam waktu yang terpisah-pisah, la syakka annahu yadhallu ala tilka zinati fatratin tawilatin min alwaqt. Ya, maksud beliau, barang siapa yang memakai pakaian yang bagus 5 kali secara terpisah dalam sehari, maka ia akan tetap di atas kebersihan, kesucian, perhiasan dalam waktu yang lama. Ya. فكأن الأصل في يوم المسلم أن يكون زينة وتجملا وتطيبا. Seakan-akan pada asalnya seorang muslim harus bersih terus pada harinya. Ya. Maksud dari kata-kata khatib ini, bahwa barang siapa yang menghiaskan diri 5 waktu yang terpisah dalam satu hari, ini seakan-akan beliau orang ini dalam sehari bersih terus. Ya. Beda dengan orang yang kebersihannya dalam satu waktu saja, tidak waktu terpisah-pisah. Seperti orang yang bersih dalam waktu fajar misalnya. Ya. Beliau akan bersih dalam waktu situ saja, waktu fajar. Ya, dan sisa waktunya akan lebih besar. Ya. Akan tetapi orang yang muslim, ia akan menghiaskan diri 5 waktu yang terpisah-pisah. Ya, ini seakan-akan seorang muslim pada asal beliau harus bersih dalam satu hari. Ya, dalam satu hari, dalam waktu yang lebih lama. Ini arti dari kata-kata khatib. Bal amarahu azza wa jalla kadzalika bit-taharati wal wudu'. Dan Allah memerintahkan untuk taharah dan wudu, kesucian dan wudu. Fala salata bighairi tahur, dan tidak ada salat tanpa kesucian. Ya. Wa hadha bila syak, dan ini tanpa keraguan, yan'akisu kaqimatin ala hayatil mujtama'i kakul. Ini tanpa keraguan adalah hal-hal yang berpengaruh kepada masyarakat. Ya. Ya, jika فإذا كان هذا ديدن الفرد في الجماعة المسلمة, dan jika ini adalah adat seorang muslim, yaitu kebersihan dan kesucian, فإن ذلك يبعده مسافات متطاولة عن أي رائحة كريهة. Ya. Dan jika kebersihan dan kesucian adalah adat seorang muslim, itu akan menjauhkan dirinya dari segala kekotoran, segala aroma yang bau-bau. Ya. Bal huwa ad'a fi taqwiyati al-awasir wal 'ilaqat wa tanmiyati ruh al-ukhuwah wal irtibat. Dan dengannya, dengan kesucian, ia akan lebih hubungannya dengan saudaranya yang muslim akan lebih kuat. Ya. Coba lihat kalau orang yang penampilannya tidak baik, kotor, dan beliau bau, orangnya bau, ia akan hubungannya dengan saudara yang muslim akan lebih jauh, akan terputus. Ya. Beda dengan orang yang menjaga kebersihan dan kesuciannya. Ya. Hubungannya dengan saudara yang muslim akan lebih dekat. Ya. Dan ini di antara hikmah Islam, di antara hikmah-hikmah agama Islam ini. Hada ala mustawa al-fardi, ini pada sisi pribadi. Amma ala mustawa al-mujtama' al-kabir, adapun dalam sisi masyarakat,
فقد استقرت فلسفة الإسلام على أن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون المجتمع المثالي. Ya. Islam telah menitahkan masyarakat kaum muslimin agar menjadi masyarakat yang depan, yang saf depan, masyarakat yang ideal, masyarakat yang sempurna. Alladhi yadribu bihi al-mathal fi kulli shay. Masyarakat yang menjadi contoh dalam segala sesuatu. Ya. Masyarakat yang menjadi contoh dalam segala sesuatu, kebersihan, kesucian dan yang lain-lain. Ya, yaitu masyarakat kaum muslimin. Ya. Ya, Anda lihat ini jadi ingat video viral berapa tahun yang lalu, yaitu setelah selesai match sepak bola ya di Jepang atau Korea, Anda tidak tahu. Setelah selesai matchnya, penonton Jepang kayaknya kalau tidak salah, mereka setelah selesai match mereka langsung bersungguh-sungguh bersih kotoran yang ada di stadium tersebut. Ya, bahkan seperti jus lah atau apa, mereka makan apa di sana, seperti jus atau jagung, popcorn ya. Ya, intinya mereka ingin menunjukkan bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang seperti masyarakat yang sempurna ya dalam perkara ini, perkara kebersihan. Ya. Kita sebagai masyarakat kaum muslimin jangan sampai kalah dengan masyarakat Jepang ini. Jangan sampai kalah dengan masyarakat kufar ini, ya, yang banyaknya orang kufar, kebanyakannya orang kufar, ya. Kita sebagai kaum muslimin kita harus bangga, harus beramal dengan sifat-sifat orang muslim, ya. Kita harus menjadi contoh. Jangan sampai kalah dengan masyarakat kaum kufar, kaum selain kaum muslimin. Ya. Faja'at nususun katsirah, dan ada dalil-dalil yang banyak ta'muru bi ib'adil adza min turuqin nas, yang memerintahkan, banyak dalil yang memerintahkan untuk menjauhkan gangguan dari jalan-jalan manusia. Ya. Dan di antara dalil-dalilnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman, bid'un wa sab'un, iman itu memiliki 70 lebih, atau bid'un wa sittuna syu'bah, atau 60 lebih cabangan. Fa afdaluha, cabang yang paling utama, qaulu la ilaha illallah. Cabangan yang paling utama, cabangan keimanan yang paling utama, qaulu la ilaha illallah. Itu artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, selain Allah. Wadnaha, dan cabang yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan-jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Dan dalam riwayat yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza 'anit tariq sadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ya. Ya. Jadi kaum muslimin sebenarnya sudah mendahului kaum kufar ini dalam perkara kebersihan. Ya. Jadi patut bagi seorang muslim beramal dengan sifat-sifat seorang muslim, sifat-sifat orang muslim. Ya. Ini diantara masalah yang menyedihkan, yaitu kaum muslimin pada zaman ini mereka hanya memakai istilah muslim saja. Ya, KTP mereka muslim saja, iqamah mereka muslim saja. Akan tapi mana amalnya? Mana sifat-sifat muslimnya? Mana penampilannya seorang muslim?
Ya. Jadi muslim saja bukan hanya istilah, bukan hanya saya orang muslim saja, tidak, akan tetapi iman wa amal, dengan keimanan dan keamalan. Ya, kita harus dengan amal dan iman. Ya. Bukan hanya nama saja. Islam itu muslim bukan hanya istilah nama saja yang ada di KTP. Itu tidak akan memasukkan kita kepada surga, ya. Kita akan masuk surga dengan KTP. Kita akan masuk dengan iman dan amal, keimanan dan amalan. Waqad athbatat al-ulum al-hadithah, dan ilmu yang modern telah membuktikan anna ghalibiyat al-amrad, bahwa banyaknya atau mayoritas penyakit allati tusibu al-insan natijatun an qillatin nadhafah, mayoritas penyakit hasil dari kesucian yang sedikit, wa adam mura'at an-nadhafat al-'amma fi al-badan wa at-ta'am wal jaw al-muhit bil insan, dan tidak perhatian dan kesucian, baik kesucian badan atau kesucian makanan atau kesucian udara yang meliputi seorang manusia. Ya. Ini banyak sekarang pada ilmu yang modern ini. Ya. Bahwa barang siapa yang tidak perhatian dan kesucian badannya, ya akan terkena penyakit, dan juga makanannya akan terkena penyakit. Ya, jadi patut kita harus menjaga perhatian, dan kita harus perhatian dalam perkara kebersihan dan kesucian. Ya. Waqad sabaqa al-Islamu fi dhalika an-nazm al-bashariyah kulliha, dan hal-hal ini semuanya, yaitu kebersihan dan kesucian, Islam telah mendahului ilmu modern. Ya. Wa athbatat at-tibb al-hadith sidq ma jaa bil Islam, dan ilmu modern telah membuktikan segala perkara kesucian yang diajarkan oleh Islam. Ya. Dan di antara juga video yang viral pada perkara ini dalam pekan ini, bahwa di antara dokter-dokter orang Saudi, ya, beliau belajar di tempat lain, beliau belajar di Amerika, ya, belajar ilmu kedokteran. Kemudian beliau balik, kemudian beliau mengatakan bahwa Islam, setelah dia baca dalil Islam baik di kitab atau sunnah, Islam sebenarnya telah mendahului ilmu modern. Ya. Ilmu kedokteran Islam sudah diajarkan oleh Islam. Ya. Akan tetapi orang-orang cenderung lebih memilih ilmu modern. Wallahu musta'an. Wa inna dinan hadhihi ta'limuh, agama dengan pendidikan seperti ini, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian, yanbaghi li atba'ihi an yakuna harisin 'ala an-nadhafah, patut bagi pengikutnya untuk menjaga kebersihan dalam segala sesuatu, liyakunu aqwal umam, agar mereka menjadi umat yang paling terkuat, aqidatan wa imanan, umat yang kuat akidahnya dan imannya, wa aslamihim fikran wa ilma, dan umat yang paling selamat pikirannya dan ilmunya, wa aslahihim quluban wa a'mala, ya, dan umat yang paling baik hatinya dan amalannya, wa asahhihim ajsadan wa abdana, dan umat yang paling sehat badan mereka, wa ahsanihim hay'atan wa ashkala, dan umat yang paling bagus, yang paling baik penampilannya, liyajma'u baina salahi adh-dhahiri wal batin, agar mengumpulkan lahir dan batin yang baik, ya, penampilannya baik dan batinnya, keimanannya baik, ya, wa tasahhul abdan wal uqul, dan badan-badan mereka dan akal-akal mereka menjadi sehat, fayakunu lahum min asy-syaukati wal haibah ma yarhabu a'da'uhum biidznillah, ya, dan mereka akan memiliki kekuatan yang akan menakutkan musuh-musuh mereka, ya.
Ini adalah perkara yang terjadi. Ya. Sekarang umat-umat Islam pada zaman ini terpisah. Ya. Pikirannya beda, ilmunya beda. Oleh karena itu mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuatan yang akan menakutkan musuh-musuh mereka. Karena itu ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Wallahu musta'an. Wa min al-imani, di antara keimanan, izalatu ma yu'dhi an-nas fi turuqatihim, menyingkirkan gangguan dari jalan orang-orang. Fa fil hadithi, dan di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, al-imanu bid'un wa sab'un. Ini hadis yang kita sudah sampaikan. Al-iman memiliki 70 lebih cabangan. A'laha afdaluha apa? Cabangan yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan dalam riwayat menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Wa imatatul adha sababun lidukhulil jannah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebab masuk surga. Di mana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Ia tengah menikmati kenikmatan di surga. Fi syajarah qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Kenapa dia di surga? Disebabkan ia memotong duri yang berada di tengah jalan. Yang duri itu mengganggu kaum muslimin. Ya. Ini adalah di antara dalil bahwa siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, itu adalah sebab masuk surga. Dan dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghasni syajaratin ala dhahri at-tariq. Ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Kemudian beliau berkata, "Wallahi la anhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah." Seorang laki-laki ini berkata, "Demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan terganggu darinya." Kemudian apa yang terjadi? Udkhilal jannah. Beliau masuk surga. Ya. Jadi jangan meremehkan dengan la tahqiranna bil ma'ruf, dan meremehkan dengan kebaikan walau sedikit pun. Duri di jalan jauhkanlah. Selain duri-duri, intinya menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sebab surga, sebab masuk surga. Ya. Jangan sampai meremehkan kebaikan ini. Ya, karena kita tidak jamin masuk surga dengan amalan kita, ya. Jadi kita harus banyak beramal walau sedikit pun. Yang penting terus menerus dan ikhlas. Wa fi riwayah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariq. Ya, ini kita sudah bilang. Ya, di antara hadis yang menunjukkan bahwa seorang harus memperhatikan dengan kesuciannya, hadis Abi Qatadah. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang hajat, ketika buang air kecil. Wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i biyaminih. Dan jangan membersihkan bekas kotorannya, yaitu istinja, dengan tangan kanannya. Wa la yatanaffas fil ina.
dan jangan pula bernafas dalam bejana. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian dengan kesucian dan kebersihan seorang muslim. Ya. Wal yata'ammal muslim. Ya, jadi seorang muslim patut melihat dengan penuh perhatian halahu fi badanihi, dalam hal perkara badannya, wa thiyabihi, dalam perkara bajunya, wa baitihi, dan rumahnya, ya, wa sayyaratihi, dan mobilnya, dan wa makan amalihi, dan tempat kerjanya, dan lain-lainnya. Ya, patut bagi seorang muslim bersifat dengan sifat seorang muslim, yaitu menjaga kesucian dan kebersihan dalam hal-hal ini semua. Wal ajabu, dan yang menakjubkan, yang mengherankan, an tajid man yafsid turuqat al-muslimin, tetap saja ada beberapa orang dari kaum muslimin yang mengganggu di jalan-jalan kaum muslimin, atau yang mengganggu di jalan-jalan manusia secara umum. Wa makan ibadatihim, dan tempat-tempat ibadah mereka pun. Ya. Wal mawaqi' allati yatanazzahuna fiha, dan tempat-tempat piknik mereka, tempat-tempat tamasya, ya, seperti ya taman-taman. Ya, ini terjadi banyak kaum muslimin yang lalai dalam perkara ini. Mereka mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, melemparkan sampah di mana-mana, pun di tempat ibadah, tempat masjid. Ya, ada yang banyak anak-anak yang masuk dengan kakinya kotor, ya, setelah main dari luar kotor masuk ke masjid, atau tisu di mana-mana kotoran. Ini semua tidak patut sebagai orang muslim. Ya. Wa hadza min al-idza'il muslimin. Ini termasuk gangguan kepada muslimin, yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka sungguh mereka telah melakukan kedustaan, wa ithman mubina, dan dosa yang nyata. Oleh karena itu, ihris ya Abdullah ala al-bu'di an adhiyatil muslimin, maka hati-hati dari mengganggu orang-orang muslim di jalan, baik di hadaiqi, yaitu taman atau dauratul miyah atau tempat WC, wa manafi' 'amah, dan tempat umum yang lain-lainnya. Ya. Wa alaihi man' man yufsid wa yubligh an, dan patut dan wajib baginya mencegah orang yang mengganggu orang-orang yang lain dan melaporkannya. Ya. Ya, sampai sini khatib sudah selesai menyelesaikan khutbahnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.